Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahirobi Digaya dari ASBO PDIPM Blitar Raya tahun 2020-2022. Ya, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk mengajak Mbak Nidia, mantan Ketua Umum IPM Blitar tahun 2017-2018 ya Mbak Nidia? 2019. 2019, maaf. 2017 2019. Iya. Jadi apa kabar Mbak Nidia? Alhamdulillah sehat, baik. Ya, kesibukannya apa ini akhir-akhir ini? Kuliah aja. Kuliah. Ya. Dapat berita sama sudah lulus ya, lulus sidang sempro ya. Iya, alhamdulillah sudah, tinggal nunggu sidang skripsinya saja ini. Ya, alhamdulillah, semoga sukses ya Mbak setelah Amin. kuliah. Amin, terima kasih doanya. Ya, amin. Mbak Nidia, aku pengen bertanya-tanya sedikit, boleh nggak Mbak Nidia? Boleh dong. Oke. Mbak Nidia itu pertama kali kenal IPM itu kapan, lalu bagaimana sih prosesnya Mbak Nidia? Gini, aku pertama kali kenal IPM itu waktu kelas 10 SMA Muhammadiyah. Soalnya itu gimana ya? Aku pertama kali kan ya masuk sekolah Muhammadiyah, terus di sana kan ada kayak vertasi gitu ya. Oh iya. Dikenalkan apa itu IPM dan sebagainya. Oke. Tapi aku belum enggak sih apa itu IPM waktu itu. Jadi bener-bener kenalnya IPM itu waktu ada TM1 Ndek Ngleko. Oh, TM1 di Ngleko itu. Iya. Berarti sampean kenal IPM itu kelas 10 ya, Mbak ya? Kelas 10 itu baru mengenal kata-kata IPM. IPM, wih. Baru mengenal. Karena sampean sebelum masuk SMA di sekolah di mana? Aku sekolah di MTS. MTS, berarti Ya, ya MTS negeri jauh gitu. dari kata Muhammadiyah gitu Iya, ya. betul, iya. Baru di sana itu dijelaskan benar-benar Muhammadiyah itu seperti ini, Begitu. IPM itu organisasi pelajar yang terbesar di Indonesia gitu kan. Jadi gara-gara sering ikut kegiatan-kegiatannya ada di sekolah, terus lama-kelamaan akhirnya aku jadi masuklah ke TM1 kayak gitu. TM1 itu jadi teman-teman ya, TM1 itu kayak sistem perkaderan IPM gitu ya teman-teman. Nanti untuk kader awal itu ada TM1, lalu kalau sudah beberapa waktu TM2, TM3 dan TM utama gitu teman-teman. Iya, iya. Mbak Nidia, selama Mbak Nidia mengikuti IPM, ada kenangan yang sulit dilupakan gitu Mbak Nidia? Ada dong. Apa Mbak, kalau boleh tahu kita? Jadi gini, ada banyak sih. Oh, Aku iya. cerita 3 peristiwa ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Oke. silakan. Yang pertama itu ya pas waktu TM1 itu. Jadi waktu TM1 itu bukan semerta-merta aku itu ikut itu bener-bener aku ikut IPM terus hikmat mengikuti kegiatannya itu enggak. I know. Tetapi Ya. nakal aku di situ. Karena kita apa sih kok nggak ngerti polanya gitu, maksudnya ini tuh apa kegiatannya itu apa, kayak belum begitu paham. Akhirnya ada suatu momen aku itu kayak pertama itu ogah-ogahan kabur gitu. dulu. Okay. Jadi TM itu nggak bener-bener TM, kabur. Okay. Yeah. Nggak pamit gitu loh, Iya, pulang iya. tanpa pamit kayak gitu. Iya. Terus dari kejadian itu akhirnya hikmahnya di sini. Ketua pada waktu itu yang namanya Mas Ibnu, Iya. akhirnya menghubungi aku kan, Iya. menjelaskan dengan baik-baik, dipahamkan. Akhirnya ada intens dengan pimpinan daerah, jadi langsung intensnya sama pimpinan daerah pada waktu itu. Jadi dijelaskannya kayak gini loh IPM kayak gini. Jadi akhirnya secara tidak langsung aku di briefing kayak di mentoring pribadi gitu. Khususan Mbak Nidia gitu ya. Ada 3 orang sih, aku, si Mbak Risma yang ketua IPM setelah saya, terus Oke. sama salah satu lagi ada teman kayak gitu. Jadi benar-benar kesalahpahaman yang ada di dalam situ akhirnya dijabarkan di luar. Gitu. Dan itu membekas gitu Iya, ya. membekas banget. Itu yang pertama. Yang kedua Mbak Nidia. Ini, jadi waktu itu ada kegiatan di SMA Muhammadiyah gitu. Iya. Waktu aku jadi sekretaris sama teman-teman, aku waktu itu alhamdulillah diamanai jadi ketua panitia juga. Oh ya. Kegiatan agenda besar itu lomba dai Blitar Raya untuk MTS, karena kan waktu itu aku SMA tingkatannya MTS. Iya. Nah pada waktu itu yang bikin aneh tuh gini, Gimana? kegiatan pertama yang diadakan besar kok ya
semangat gitu loh teman-teman, dapat teman-teman yang semangat, dapat pengalaman baru, cari uang ke sana kemari, sponsor dan sebagainya, sampai cari uang itu jadi candu gitu. Oh gitu. Kita itu kerjasama sponsor banyak di Blitar sampai Oh. kegiatannya sudah berhasil, memerlukan uang jutaan, puluhan juta malahan pada Iya. waktu SMA itu. Masih sisa lagi, sisanya di angka sekitar 7 juta. Wah. Di apa ya, kalau menurut saya kegiatan anak SMA itu baru pertama kali saya melakukan itu, menurut saya Sangat. itu pencapaian terbesar juga dari Iya. saya kayak gitu. Mungkin kalau bahkan anak-anak kuliah pun Iya. belum tentu bisa itu Mbak ya, belum tentu bisa melakukan hal seperti itu. Iya gitu iya ya. iya. Nah, ini dia hebat sekali. Ya enggak, itu karena teman-teman juga kayak gitu, makanya kenapa teman-teman ya harus ikut organisasi, karena memang organisasi itu mengajarkan kita untuk itu gitu. Ya. Ini nyawang di. Gak apa. Lanjut. Ya, ini kan yang kedua, yang ketiga Mbak Nit, apa Mbak Nit ya? Yang ketiga jelas waktu muktamar. Oke, muktamar. Di mana Mbak? Di Samarinda. Oh, sebelumnya ya, muktamar itu ya teman-teman, itu adalah reorganisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah pimpinan pusat teman-teman. Betul. Ya. Dulu muktamarnya di mana? Dulu muktamarnya ada di Samarinda. Waktu itu aku kelas 3 SMA. Oh, kelas 3 sudah ikut muktamar. Iya, waktu itu udah naik level, udah di pimpinan daerah jadi bendara umum, guys. Wih, keren. Kayak gitu. Perjalanan nggak langsung masuk pimpinan daerah kayak Ya, gitu. harus ada step by stepnya Iya, gitu. iya, jelas itu. Di sana, oh ternyata teman-teman IPM itu sangat banyak dan sangat pinter-pinter ya, maksudnya banyak pengalaman yang didapat, tukar-tukar pengalaman. Kok di sana, di daerah sana kayak gini, di provinsi sana kayak gini. Jadi sekamar itu bisa beda-beda provinsi. Jadi kita Gitu. gimana ya, dapat wawasan baru gitu. Mendapat hal yang belum pernah kita rasakan gitu. Betul. Vibes-nya gitu. Gini, jadi aku rasa organisasi ini gimana ya teman-teman yang lihat ya para pelajar, di sekolah itu kalian tidak akan diajari seperti ini, bagaimana manajemen waktu kalian, manajemen keuangan kalian dari uang saku kalian itu sendiri untuk memanage benar-benar apa yang manfaat, apa yang bisa dilakukan untuk ke depan, masa depan kalian kayak gitu, diajarkan di organisasi, Iya. salah satunya IPM Ya. gitu. Nice experience Mbak Nidia. Lalu Mbak Nidia, setelah Mbak Nidia kan sekarang sudah purna ya, sudah apa ya namanya? Sudah nggak demisioner ya? demisioner. Adakah impact yang Mbak Nidia rasakan setelah ber-IPM gitu? Oh ya, jelas. Apa aja Mbak kalau boleh tahu? Oke. Di IPM itu kalian bisa mengembangkan sayap kalian dalam mencari relasi. Itu. Iya, saya merasakannya ketika saya masuk di perkuliahan. Oh, Karena pada waktu itu kan mereka mengenal kami, saya dan beberapa teman-teman itu di beberapa kampus itu tingkatan daerah itu kan tinggi banget ya. Kalau gimana ya, kalau di suatu kota kita udah ada di tingkatan daerah itu cepat banget dikenalnya kayak gitu. Kan nextnya gini, kan next setelah aku keluar dari situ, karena mereka kenal aku sebagai IPM pimpinan daerah sebelumnya, jadi kita itu lebih diprioritaskan karena kita mempunyai relasi tersebut. Oh gitu. Kalau ada apa, kita sudah mengenal beliau-beliau, jadi kita lebih ada prioritas tersendiri karena kita sudah menjalin relasi yang sangat baik dengan mereka semuanya kayak gitu. Berarti ketika Mbak Nidia masuk pimpinan daerah, Mbak Nidia mempunyai relasi-relasi yang banyak dan itu membuat Mbak Nidia menjadi Mbak Nidia yang next level gitu ya? Iya, betul kayak gitu. Mantap sekali Mbak Nidia. Lalu pesan untuk IPM sekarang dan IPM yang akan datang itu ada nggak Mbak Nidia? Ada dong. Jadi gini, untuk IPM yang akan datang, yang sekarang aja kan kamu ini Ya, yang akan datang juga nggak apa, ya, sekarang oke. juga nggak apa. Ya, yang sekarang dan yang akan datang. Ya. Kalian itu kalau di Muhammadiyah adalah aset terpentingnya Muhammadiyah juga. Ayo. Karena tolak gimana ya, perkaderan Muhammadiyah paling bawah itu ada di IPM. Kalian nanti adalah penerus-penerusnya Muhammadiyah untuk mengembangkan AUM yang sekarang sudah dikenal jadi organisasi terkaya di Indonesia ya. Iya. Itu nanti kalian itu ya, itu tugasnya.
kalau sekarang itu nggak benar-benar dimaksimalkan ketika di IPM, nanti kalau keluar akan rugi. Jadi maksimalkan di IPM semaksimal mungkin, terus cari wawasan, gali ilmu apa aja yang ada di IPM, kesempatan apa aja yang itu bermanfaat untuk masa depan kalian, ambil, pumpung lagi di tingkatan pelajar. Karena waktu tidak akan berjalan mundur ya, Pak. Betul. Tidak akan. Kalau kalian serius di IPM, gini, kalau kalian misalnya si Ahyar personalnya si Ahyar semangat, temennya juga akan semangat kayak gitu. Ya. Jangan sampai loyo, maksudnya apa ya, kayak lingkungan yang baik itu akan membawa kita juga lebih baik. Iya. Ya, Mbak Nit, ini saya ada kuis nih Mbak Nit ya. Jadi nanti saya akan sebutkan kata. Iya. Lalu Mbak Nit ya komentar tentang kata itu. Oke. Oke. Kata yang pertama Mbak Nit. Nggak sulit kan? Nggak sulit kan? Enggak. Oke. Easy. Siap. Saudagar pelajar. Oke. Saudara pelajar itu keren banget guys. Saudara pelajar itu buat saya adalah pengalaman yang paling tidak terlupakan juga dalam hidup saya, karena saudara pelajar membuat saya sadar bahwa pelajar itu perlu kemandirian. Seriusan, di IPM ada saudara pelajar guys. Ya, guys. Ikut. Jadi saudara pelajar akhirnya saya bisa dapat relasi para pengusaha. Terus saya juga lagi merintis usaha jahit guys. Di rumah. Keren, kayak gitu. Jadi mantap saudara pelajar. Lalu Mbak Nidya, satu kata lagi ya Mbak ya, boleh kan ya? Ya oke. Memasak. Wah, memasak itu kalau buat perempuan ya harus bisa, nggak harus bisa sih, tapi kalau bagi saya sendiri adalah sebuah kepuasan tersendiri, karena kalau masakan enak itu bisa makan yang enak, jadi nggak cuman tahu makan aja kayak gitu loh guys. Seneng masak soalnya, setiap hari harus masak di rumah, kalau nggak masak nggak makan. Kayak gitu. Karena saya lihat di story WA, story Instagram itu Mbak Nidya uploadannya masak-masak loh guys. Dan kayaknya enak-enak gitu. Nanti ke rumah deh. Ya, oke. Ayo guys, kita ke rumah Mbak Nidya guys. Ya Mbak Nidya, ada nggak kata-kata terakhir buat penutupan kegiatan podcast kita hari ini? Ada. Aku pernah dengar ini dari seseorang yang sampai sekarang jadi mentor saya dalam berbisnis dan hidup lah gitu. Ini dari ayahanda kita semuanya, dari Bapak Hidayat. Beliau adalah seorang pengusaha. Beliau pernah ngomong gini, keraslah pada dirimu maka kehidupan akan lunak kepadamu. Jika kamu lunak pada dirimu maka kehidupan akan keras kepadamu. Kayak gitu guys. Keren sekali Mbak Nidya. Ya mungkin itu saja guys podcast kita kali ini. Dan saya Ahyar Robi Digdaya, bidang Asbo PD IPM Blitaraya, undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya guys. Dah. Dadah.